Halo teman-teman, welcome to WJP channel. Hari ini kita mau review smart home panel punya aplikasi ya. Oke teman-teman, welcome back ya. Hari ini kita mau review dia punya smart home panel dari EcoFlow punya aplikasi. Pemakaiannya gimana? Untuk setting automationnya seperti apa gitu. Setelah sudah dipasang installation dia punya smart home panel di rumah ya. Nah, ini ada aplikasi yang namanya EcoFlow ya. Sekarang ini jadi dia ini langsung masuk adalah ke sini dulu pertamanya. Jadi teman-teman harus register ya. Register dari sini, rename data-datanya apa gitu ya, misalnya WJP Smart Home Panel. Oke. Terus nanti voltase kita di Indonesia kan 230 volt. Terus sirkuitnya ya, kalau kan Smart Home Panel ini kita dikasih 10 sirkuit ya. Kita harus pilih yang mana yang akan di backup, yang mana yang harus dipakai baterai waktu yang ditentukan dari teman-teman sendiri. Jadi ini saya setting charge levelnya sampai 95%, discharge levelnya nggak sampai habis, sampai 1% aja. Terus dia IPS mode, berarti artinya kalau mati lampu dia langsung nyala rumahnya gitu. Dan kita bisa pilih circuit apa aja yang langsung dipakai baterai, yang dimana yang nggak begitu penting kita matikan gitu ya. Dan jangan lupa setiap aplikasi atau setiap sudah dipasang itu smart home panel atau maupun dia punya Delta Pro itu harus terupdate yang paling terbaru firmware-nya ya teman-teman ya. Itu sangat penting sekali dari pengalaman saya. Oke, kita balik lagi ke yang tengah ini, mainnya ya. Ini adalah usage-nya ini. Ini sekarang lagi pagi ini. Dan ini saya lagi pakai baterai. Jadi saya lagi setting memang dari jam 12 malam itu sampai jam 6 pagi gitu. Karena itu dimana semua pada tidur, baterainya nyala untuk membackup sebagian dari rumah. Ya, ini Delta Pro-nya saya kasih lihat. Sisa 1 jam 12 menit lagi. Nah, bisa dengar suaranya teman-teman, nanti saya kasih lihat ke sana kira-kira ini dari di sini berapa meter ya dari lokasi ya, 80 kali 12 kira-kira 10 meter dari sini gensetnya. Ini ada kelihatan kan inputnya dan outputnya. Oke, kita lihat ke dalam sini. Nah, ini ada sirkuit 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini sirkuit ini kalau yang biru itu lagi pakai baterai. Jadi saya bisa lihat nih, lantai 1 lagi pakai 2 AC ini kira-kira 533 watt. Lantai 2 ada 2 AC kira-kira pakai 663 watt. Ini setelah saya ganti inverter ya teman-teman, 1,5 PK tapi inverter. Terus lantai 2 AC1 dia range pakai 420, 500. Awalnya tariknya memang 1100, 1200, tapi waktu dia udah sampai degrees tertentu itu dia langsung udah stabil, dia menurun banget. Tuh, di circuit 3 itu ada lantai 2 pompa sama PLT saya. Lantai 1 pakai 32 watt aja yang sekarang lagi pakai beberapa lampu, dan lantai 1 ada fridge dan oven 223. Nah, yang biru ini yang saya pilih untuk membackup dari baterai ya. Nah, itu kalau yang AC ini, yang lantai 1 AC dining ini lagi pakai 700 watt, ini lagi pakai dari PLN. Saya nggak pakai yang dari backup ya. Nah, gimana cara kita lihat dia punya automation di sini. Automation di sini ada tulisan kalau power outage. Ini yang kita lihat yang paling pertama ya teman-teman ya. Kalau switch to battery backup tuh, ini
saya bisa pilih mau yang mana. Saya bisa pilih lantai apa, dispenser, ini lantai dining, switch to battery backup atau enggak, itu bisa pilih. Jadi ini tergantung. Bisa juga selecting all, saya enggak ya. Terus ini yang saya setup, recharge-nya Delta Pro-nya ini dari jam berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, daily setiap hari, terus jam berapa sampai jam berapa, ini saya bisa setting sendiri teman-teman. Ya, ini dari port 1 charging speed-nya, misalnya dari jam 7 pagi sampai 9.3 pagi, aku dari AC wall-nya 500 watt. Karena kan teman-teman tahu ya, bisa lihat dari video yang sebelum-sebelumnya, setting rumah ini adalah setting hybrid. Jadi bisa dibilang salah satu yang pasang smart home panel yang baterainya itu bisa membackup-kan, dipakai baterainya untuk mensuplai di malam hari. Jadi ini lebih ke hybrid. Mungkin pertama kali yang post ke YouTube ya, saya nggak tahu ya sampai per hari ini. Yang saya tahu kita adalah salah satu early adopter lah untuk kita menghybrid sistem hybrid rumah ya. Jadi dari PLTS produksi, ada kelebihan produksi kan, ke Exim bayar, tapi karena berhubung 65% masih belum diimplementasi Menteri ESDM karena mungkin ada alasan oversupply dari pemerintah ya, jadi masih belum alasan dari PLN itu kan masih harmonisasi gitu ya. Jadi saya kan store ke baterai untuk malam harinya disuplai. Dan sampai sekarang memang sistem hybrid di Indonesia itu belum banyak. Yang saya tahu cuman ada beberapa perusahaan yang membackup, kalau mati lampu dia baru supply. Dia tidak bisa kayak ada software yang bisa pilih gitu ya, seperti ini. Kita bisa pilih mana yang kita mau nyalain, yang mana yang kita mau matiin. Saya belum tahu sampai saat ini ya. Kalau memang ada teman-teman ada information, boleh komen di bawah. Nah, ini saya bisa recharge Delta Pro waktu dia jam 9.30, 12.30 udah mulai naik menjadi 1.500. Jadi waktu matahari udah naik, PLTS udah supply, kan udah mulai tuh supply-nya lebih ya, excess ya. Jadi saya pakai untuk cas ke baterai sebagian ya. Nah, lihat. Jadi ada yang switch to battery backup, ini saya settingnya seperti setiap hari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah, jadi apa yang saya nyalain ya ini, kulkas, pompa, fridge, yang sisa yang bawah itu saya tidak. Gitu. Itu tadi setting programnya. Terus tadi saya udah kasih lihat yang settingnya, saya juga udah kasih lihat yang Delta Pro-nya sekarang sisa 15%, sisa 1 jam 26 menit lagi. Ya. Kalau teman-teman bisa nggak dengar suaranya tuh? Nah, itu nggak tahu ya, harus dipakai berapa desibel ya. Jadi memang kalau teman-teman ada yang garasi, jadi kalau nggak mau kedengeran suara seperti ini ya harus di garasi, terus langsung connect ke MCB kalian, dari smart home panel ke MCB-nya. Nah, jadi ini kita lihat summary ya. Ini saya sudah pasang hampir 7 hari, 8 hari. Jadi ini adalah home. Dia bisa ngomong 6,51 kWh day. Bisa lihat juga per week. Ya, per week sudah dari minggu lalu ya. Atau per month. Tuh. Jadi ini kalau kita ngomong day, power station sudah keluar 6,2 kWh per dari tadi jam 12. Sekarang kan udah jam 4.30-an pagi ya. Jadi ini udah pakai 6,2 kWh, masih ada 1 jam setengah lagi. Dan grid ini 0,31, berhubung lagi nyala AC1 yang tidak pakai baterai. Ya. Jadi ini tuh. Jadi bisa kelihatan tuh circuit usage-nya. Berapa persentasi, misalnya di lantai 2 warnanya udah pakai 2,82 kW, lantai 2 AC1 1,87. Jadi kita bisa kelihatan ya teman-teman ya. Dari week tuh berapa totalnya. Nah.
Power station juga kita bisa lihat day, week. Tuh, yang warna abu-abu itu adalah dia kalau nggak salah discharge ya, dia memakai berapa. Nah, setiap hari saya pakai kira-kira 9,68, 9,32, 9,79 dari baterainya. Ya. Terus saya cas lagi dari solar PLTS dari atas yang kelebihan ke baterai, dan solar panel yang di depan ada tiga panel kanopi yang langsung direct ke Delta Pro yang menyumbang kira-kira 4 kilowattan lah setiap hari, itu gratis dari matahari ya. Nah, ini grid, jadi kita bisa kelihatan pemakaian total rumah, pemakaian baterai, pemakaian dari PLN. Oke. Jadi ini saya ke sini, ini kita malah bisa ke dalam-dalamnya lagi ya teman-teman. Jadi misalnya saya bilang lantai 2 AC2 dan 3 fridge lagi pakai 530 watt per day-nya atau per week-nya, bisa kelihatan pakainya berapa. Total 89 per month-nya. Ini karena berhubung 1 minggu ya, jadi dia belum sampai ke kiri, belum full ya. Ya, ini bisa pilih auto mode ya teman-teman. Misalnya, oh ada oversupply nih, baterai udah full, masih jam 1 siang, jam 2 dan masih ada produksi. Saya bisa tekan auto mode ini, misalnya, udahlah, saya switch mau ke use power station atau use grid power, auto off, matiin saklarnya langsung gitu. Jadi memang ini kita bisa pilih dan customize. Kita mau kasih nama-nama sesuai kita punya kebutuhan di sini. Setting up 10 circuits. Kita misalnya klik lantai 1 light di circuit nomor 4. Tuh. Kita bisa pilih, dia punya logo. Mau apa? AC, kulkas, lampu, microwave. Di sini bisa kasih judul ya. Jadi circuit in use tuh. Oke. Jadi aplikasi ini sangat membantu untuk kita mengkontrol seperti apa gitu. Mau dinyalain jam berapa, mau nyalain baterainya jam berapa, mau matiin, mau casnya seberapa besar, semua bisa dari aplikasi EcoFlow gitu teman-teman. Jadi masih tahap testing untuk dia menyuplai, untuk dari malam menyuplai baterainya, dan dari PLTS menyuplai selama 6 jam siang. Itu kan ada kelebihan ya, kalau di kondisi perumahan di sini ada kelebihan hampir 7 sampai 8 kilowatt. Terus kadang-kadang ada yang di Thursday 9235 ke Kamis ke sini. Ya. 9235 potong 9211. 9211 berarti 9235 potong 11 20-an ya. 35 potong 11 ya 24-an. Saya lihat baru 7 hari ini ada kelihatan kira-kira pemakaian menjadi 25 sampai 28 kilowatt hour. Yang sebelumnya itu hampir 70-an lebih ya teman-teman ya, tanpa PLTS, tanpa backup power, dan waktu itu saya pakai low watt gitu. Jadi ini kita lagi target nanti akhir bulan apakah bisa sampai cut sampai menjadi 20% gitu. Jadi memang teknologi ini memang juga sangat baru, juga harap ke depan itu akan ada kapasitas yang lebih besar, terus yang suara kipasnya juga nggak begitu besar misalnya ya, bisa di edit dari firmware atau apa. Jadi begitu aja teman-teman untuk smart home panel punya review. Terima kasih. Saya pun juga lagi testing terus sampai mungkin 3 minggu lagi sampai 1 bulan akan saya kasih satu rangkuman review kita save berapa dan dia punya energy billing. Kalau dari
bulan lalu punya itu, dia punya energy billing setelah switch ke inverter aja udah langsung signifikan ya, dari 2,3,4 gitu udah turun langsung udah menjadi 1,8an. Jadi kalau dengan ada ini dan diproduksi dari solar panel kanopi lagi tambah 4 kW sama yang di bawah sini bisa 8 sampai 9 kWh, saya berharap nanti akhir bulan ini tagihannya akan saya post lagi di video itu bisa di angka 1,2. Jadi teman-teman, spek rumah ini ada 3 AC, 1,5 PK inverter di lantai 2, dan di bawah itu ada 4 AC. Di kamar 1 PK, di luar ada yang 1 PK, 1,5 sama 2 PK. Itu semua bawah low watt. Rumah ini diisi dengan 11.000 watt. Jadi dia masuk ke R3. Yang harusnya tagihan bulanan itu 3,8 sampai 4 juta. Jadi saya lagi press apakah bisa sampai ke 1, lebih gitu. Berarti itu adalah satu achievement ya bagi saya, itu adalah menuju ke PLTS punya energi itu kita dapatkan sebanyak mungkin untuk kita bisa store baterai dan kita pakai gitu. Oh ya, saya juga ada kulkas main, di atas ada kulkas, ada 3 kulkas dan plus 1 freezer. Jadi itu kita udah bilang ya, tanpa AC nyala pun juga udah hampir 1000-an watt setiap jam gitu. 1200-1300 watt setiap jam gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian videonya hari ini untuk smart home panelnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan like dan komen ya kalau teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih ya.